Ahmad Iskandar Tanjung dari DPD Kepulauan Riau, Lembaga Bapan. Ini dia. Iya, bang atas. Oke. Ya. Saya kembali ke DPP Gerindra untuk yang ketiga kalinya. Selama 4 tahun 5 bulan lamanya. Ini tanda terimanya hari ini. Ini. Kemarin saya sudah memasukkan kepada Komisi 3 bagian hukum Senayan. Kan? Semalam saya sudah memasukkan kepada Komisi KPK. Kalau Mas Ya. susuku hilang. Mana ya? Kok Mas begini? Mas nggak kayak gini. Ini Lampung ini Mas. Pisang Mas susu kayak hilang. Susu. Enggak ada mentah kalau udah ditaruh. Ini tentang DJPL, Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan, dana pasca tambang yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada waktu itu, bupatinya adalah Ansar Ahmad SEMM. Yang bisa mengambil dana pasca tambang itu adalah bupati dan pimpinan perusahaan sebesar 168 miliar. Ternyata 168 miliar itu sampai detik ini tidak ditemukan keberadaannya. Jam Intel mengatakan berpangkat bintang 3, Reda Mantovani. Di sini diteken olehnya. Lagi. Wan? Itu yang ini tanda tangannya bahwa ada perbuatan melawan hukum Kepulauan Riau sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ini Jam Intel. Ya, orang gubernur kan dari orang kita. Nah, tadinya bukan gubernur kan dari orang kita nih, Pulau Riau, bener. Wakilnya. Sebelum jadi wakil apa? Beliau. Selanjutnya, Jampitsus diteken oleh Dirdik DPC ya? Bapak Abdul Kohar berpangkat bintang 2. Jampitsus mengatakan ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Saya pesimis kalau hal ini ditanggapi oleh Kejati. Dari daerah. Karena ini adalah mantan Bupati Bintan. Mantan Bupati Bintan saat ini menjabat Gubernur Kepulauan Riau. Kalau masalah jabatan dan pangkat lebih tinggi kepala daerah daripada Kejati. Jadi saya pesimis. Halo Bang. Tadi saya sudah menanyakan kepada yang di atas. Kata mereka hal ini sedang berproses. Mohon tunggu kesabarannya. Wah, banyak tuh. Oke. Arotas. Ya. Bang. Ya, mungkin ini kan sudah masuk dalam tahap penyidikan ya. Kita akan menunggu dari Partai Gerindra ini sejauh mana langkah mereka. Santi. Di foto. Apa melihatnya yang membuat ini agak lambat ini seperti apa Bang? Abang melihatnya? Kalau saya melihat ini kelambatannya dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ini terkesan seperti membela ya, melindungi. Berhubung beliau ini adalah Gubernur Kepulauan Riau sampai 2 periode. Jadi terkesan lambat. Sudah ada upaya bersinergi nggak Bang? Oh sudah, saya sudah dialog dengan Aspisus, sudah dialog dengan Sintel. Ya seperti itu mereka bilang bahwa ini tidak ada temuan pada saat tahun 2022. Sedangkan saya memiliki data tahun 2024 yang sudah diteken oleh Dirdik Jampitsus. Nah, lebih tinggi tahun 2024 dan lebih tinggi jabatan Dirdik daripada Aspisus. Jadi saya meminta kepada Jamwas, Komisi Kejaksaan untuk memanggil Aspisus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Terkesan bahwa beliau melindungi. Seperti itu. Kalau ke KPK tadi apa? Surat ke KPK. Ya, semalam saya sudah ke KPK. Di KPK saya sampaikan kepada KPK bahwa saya sudah memiliki data pendukung. KPK, Anda proses ini, mantan Bupati Bintan. Anda mengatakan bahwa tahun 2018 hasil supervisi KPK
yang mana 168 miliar dananya tidak ditemukan. Anda yang mengatakan, bukan saya. Kemudian Jam Intel mengatakan ini ada perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara. Dan terakhir ini sudah diteken oleh Dirdik Jampisus. Apalagi alasan Anda? Saya mohon kepada KPK untuk memproses mana yang lebih cepat, Jampisus atau KPK. Seperti itu. Jadi belum ada tanggapan juga dari KPK. Ini baru semalam ya. Nah, baru semalam, kita tunggu nanti apa tindak lanjutnya. Oke Bang, mungkin ini kan 3 kali Abang datang ke sini. Setelah 4 tahun setengah ini, kalau nggak ada titik terang seperti apa sih Bang? Kalau tidak ada titik terang, ya mungkin kita terakhir RDP kali ya, Komisi 3. Rapat dengar pendapat. Jadi gini, Itu aja langkah terakhir Abang. Ya, jadi gini teman-teman. Mobilisasi nggak Bang? Itu akan Nah, kita, silakan. kita lakukan gitu. Jadi gini teman-teman, kita berharap dengan presiden yang baru, Prabowo, bukan cuma sebatas omon-omon, pidato gagah-gagahan, terus dengan semangat berapi-api mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Maka kita berharap ini pembuktian. Jangan cuma sebatas omon-omon, karena kita tahu Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Partai Gerindra. Maka kita datang kemari dan berharap agar Pak Presiden Prabowo benar-benar mengatensi kasus ini dan menindak. Karena jangan cuma omon-omon dong. Cukup dong rakyat diberi omon-omon. Jangan seperti rezim Jokowi yang selalu melakukan penipuan-penipuan terhadap rakyat. Kita nggak mau presiden kita yang baru ini menipu rakyat juga kayak Jokowi. Maka kita desak nih Partai Gerindra kebenaran. Saya kader Partai Gerindra, kader sarjana penggerak desa, dan mendesak ketua umum kami untuk menindak kasus ini. Dan hari ini yang datang ke sini adalah kader partai yang dididik di Lembah Hambalang. Maka kita minta agar Pak Prabowo benar-benar seperti yang kami dengar dulu, secara langsung berpidato berapi-api akan memberantas korupsi di negeri ini. Hai kalian perampok uang rakyat katanya. Dan ini kita dorong. Hari ini Pak Prabowo sudah menjadi presiden dan mimpi-mimpi besar kader partai agar negeri ini bebas dari korupsi harus segera diwujudkan melalui Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Mungkin sekian aja dari kami teman-teman untuk menambahnya, dan kita akan dorong aksi-aksi besar. Jangan sampai nanti aksi yang kita dorong adalah aksi mendorong mosi tidak percaya kepada Prabowo. Jangan sampai aksi itu menjadi gerakan rakyat, menjadi gerakan sipil, menjadi mosi tidak percaya. Ketika mosi tidak percaya muncul, maka yang terjadi adalah pembangkangan sipil berskala besar, dan itu pasti kami lakukan. Karena kami sudah terbiasa di luar dari kekuasaan. Kami sudah terbiasa menjadi oposisi. Bahkan sampai detik ini kami juga masih memilih menjadi garis oposisi untuk mendukung kinerja Prabowo dan mengkritisinya secara konsekuen. Sekian dari kami teman-teman. oke, cukup. Abang siapa? Niko Silalai. Niko Silalai. Sebagai? Hah? Sebagai?